Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya sini 12 menit. Dan di episode ini gue mau ngomongin spesifik soal Gus Miftah. Intinya, Gus Miftah ini lagi trending di sosial media, TikTok, X, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, MiChat. Semuanya itu lagi viral. Kenapa? Karena beliau mengatakan atau beliau terlihat menghina seorang penjual es bakul dengan mengatakan goblok. Jadi ada videonya, lu bisa lihat sekarang. Blok, oh kon borong. Es tehmu jauh kera? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Di video tersebut dia bilang atau dia ditawarkan oleh jemaah-jemaahnya. Kalau ini gue akan translate ya. Bang, ini nih ada orang jualan es teh, borong nih, biar kita seneng gitu liatnya. Borong nih jualannya nih, borong. Orang-orang jemaah-jemaah minta kayak gitu ke si Gus Miftah. Gus Miftah sontak langsung respon kan. Kon borong. Es tehmu jauh kera? Masih, ya kono didol goblok. Kalau masih banyak kayak jualan oh, ketawa-tawa tuh. Samping kiri kanan ketawa. Kayak coki Pardede aja. Kalau sibuk jangan bikin video. Kalau Anda sibuk, kalau Anda tidak Coki Pardede di real life dalam agama. Gila, bisa sehebat itu loh orang merendahkan orang lain. Hinaan tersebut tidak cukup sampai di situ. Hinaan berlanjut ketika Gus Miftah melanjutkan kata-katanya dengan bilang, kalau nggak laku, ya udah takdir. Kalau nggak laku ya takdir. Hinaan tersebut dipotong oleh banyak orang dan pada akhirnya menyebar luas, membuat sosial media riuh, risuh, dan rusuh. Sampai akhirnya ada di titik kita tahu bahwasanya Gus Miftah ini ternyata dia sudah ditetapkan sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Panjang banget ini. Gue ulang sekali lagi nih. Sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo, Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Di agamanya dia sendiri aja, dia nggak bisa membuat pendidikan yang nggak bagus lah intinya. Jadi gini, gue itu sering sekali dulu ketika kecil melihat yang namanya cepot, wayang golek kalau di Sunda ya. Kalau mereka ngelawak, kita biasanya lawakan lucunya tuh kita simpen terus kita bawa untuk di besok-besoknya gitu. Kalau lagi ngobrol sama temen, kita lawakan yang ada di cepot itu kita bawain ke teman-teman kita besoknya atau setiap hari lah gitu. Karena emang lawakannya lucu, kelakuan cepot tuh lucu, bikin kita seneng. Nah, apa jadinya dengan Gus Miftah yang merendahkan dan menghina orang lain, mengejek orang lain dengan seperti itu? Maka pada akhirnya anak-anak di situ, lu dengerlah suara bocah ketawa-tawa di situ. Artinya banyak bocah di situ, banyak anak-anak di situ. Yang mana anak-anak tersebut sudah dididik bahwasanya dia dibolehkan mengejek dan menghina orang lain seperti itu. Walaupun tidak disengajakan oleh Gus Miftah. Pada akhirnya bocah-bocah tersebut akan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Yang dia lihat, orang lain bisa merendahkan orang lain. Yang dia lihat, ada orang lain bisa mengejek, menghina orang lain. Maka pada kehidupan sehari-harinya, anak tersebut akan melakukan hal yang sama dari apa yang dia lihat dan dia tonton. Setelah ramai di sosial media, banyak juga ternyata orang-orang yang membela Gus Miftah ini dengan bilang bahwasanya, ya elah itu mah cuma guyonan doang. Itu mah cuma gaya bahasa dari Gus Miftah, memang seperti itu. Bro, gini. Kalau lu bilang Gus Miftah tuh gaya bicaranya seperti itu, jadi kita harus maklumi. Kalau dia nabi, kalau dia rasul, kalau dia utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memaklumi. Tapi nyata-nyatanya dia hanya orang biasa. Dia hanya mengatakan dirinya adalah sebagai Gus. Jadi kenapa kita wajib bisa beradaptasi dengan hal tersebut? Harusnya dia yang beradaptasi dengan masyarakat. Kenapa masyarakat yang harus beradaptasi dengan gaya bicara Gus Miftah? Kenapa? Apa alasannya? Dia rasul, dia nabi? Kan bukan.
Maka pada dasarnya ketika orang bukan rasul, ketika orang bukan nabi, pada dasarnya dialah yang harus bisa beradaptasi terhadap masyarakat. Cara adaptasinya gimana? Ya jangan ngejek orang lain lah. Cara adaptasinya gimana? Ya jangan membuat kegaduhan yang tidak diperlukan. Jangan membuat hal-hal bodoh ditampilkan kepada halayak ramai. Jangan kita yang jadi beradaptasi terhadap gaya bicara Gus Miftah ini. Harus ya, gaya bicara Gus Miftah beradaptasi dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Kan dia adalah utusan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan secara sarana keagamaan. Kok kita yang beradaptasi dengan gaya bicara Gus Miftah? Kenapa harus kita gitu loh? Kan yang ngomong dia, kan yang di atas panggung dia. Kenapa kita yang harus beradaptasi? Yaelah bro, orang tuh beda-beda ngomongnya, cara bahasanya, gaya bicaranya, gaya bahasanya, tutur katanya kan beda-beda. Semua orang tuh beda-beda. Ini ada yang namanya Gus ini memang seperti ini kelakuannya. Habib Bahar bin Smith, dia memang marah-marah mulu, bahasanya kotor mulu, kasar mulu. Dan kita yang harus bisa beradaptasi dengan mereka. Enggak. Gimana sih? Kalau dia sebagai nabi dan rasul, kita boleh beradaptasi dengan hal tersebut. Kita boleh memaklumi karena dia adalah utusan rasul, kita utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ternyata memang orang biasa dan kita tahu bahwa dia adalah orang biasa dan kita sudah meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena Allah udah bilang, ini udah nggak ada lagi nih nabi sama rasul, kecuali nanti Nabi Isa alaihissalam bakal turun. Udah nggak ada lagi nabi sama rasul tuh, nggak ada lagi. Jadi satu-satunya cara memperbaiki keadaan ini adalah Gus Miftah itu sendiri yang beradaptasi dengan kita gitu. Kita tuh pakai bahasa normal, bahasa biasa, nggak ngejek-ngejek, nggak ngeledek-ledek, nggak ngehina-hina. Kok kita diajarin kayak gitu sih? Walaupun pada akhirnya, bro, lu tontonlah videonya full, itu es bakul dihabisin sama dia, dibayar sama dia full. Enggak loh, maksud gua jangan. Gue tuh bukan, kita nih orang-orang biasa nih, bukan Habib, bukan Gus, bukan Kiai. Kita juga bisa ngeborong itu bapak-bapak. Jualannya kita juga bisa ngeborong. Kita nggak perlu punya predikat sebagai Gus atau sebagai Habib atau sebagai Kiai untuk bisa memborong dagangan-dagangan seperti itu. Nggak terlalu penting hal seperti itu. Maksud gua, jangan karena lu punya duit lu bisa melakukan apapun terhadap apa yang tidak orang punya gitu. Sedih gue liatnya anjing. Ya, terserah lah ya. Bingung gue, capek nih. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Kalau lo terima, ya alhamdulillah. Kalau lo nggak nerima, gimana? Gue kan ngomongin logis doang gitu. Logis aja gitu, lo berpikir logis. Ini tuh udah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Jadi kita nggak perlu yang namanya ngikutin orang yang seperti itu. Udahlah, kita percaya sama Ustadz aja, sama Zakir Naik. Itu baik tuh Zakir Naik, yakin gue. Gue mempercayai Zakir Naik sebagai manusia yang mengutuskan dirinya sendiri gitu, sebagai orang yang bisa membuat semua orang baik cara pikirnya. Itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit, dan ciao ciao.